qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumina wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala. Pembahasan kita masih tentang sebab-sebab kemurtadan atau perkara-perkara yang bisa mengakibatkan seseorang keluar daripada Islam. Masih dalam pembahasan bagian yang pertama dari sebab-sebab yang disebutkan tadi, yaitu perkara atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati, yang mana keyakinan-keyakinan tersebut bisa mengakibatkan seorang muslim yang meyakininya keluar daripada Islamnya. Qal au kadzdzaba rasulan au naqasahu, boleh naqasahu, boleh naqasahu, au saghara ismahu biqasdi tahqirih, atau hanya di antara sebab-sebab keyakinan yang bisa membuat seorang muslim keluar daripada Islamnya atau murtad adalah kadzdzaba rasulan, mendustakan seorang utusan Allah. Awas, ingat bahwa utusan Allah itu pasti jujur, pasti benar. Maka barang siapa yang mendustakan utusan Allah, maka sama dengan keluar daripada Islam. Ini tidak perlu diucapkan di dalam lisan, tidak cukup ada keyakinan di dalam hati bahwa seorang rasul utusan Allah itu dusta, maka dia sudah keluar daripada Islam. Tidak mesti harus diucapkan. Ini babnya adalah bab i'tiqadat, urusannya dengan keyakinan-keyakinan. Pokoknya utusan Allah siapapun itu dari utusan-utusan Allah. Bahkan para ulama mengatakan termasuk Nabi, walaupun belum menjadi bukan seorang Rasul. Allah. Maka hati-hati dalam hal ini. Jangan pernah terlintas dalam hati kita mendustakan sabda-sabdanya seorang Rasul, walaupun belum kita ucapkan, belum keluar melalui lisan kita, tapi dengan adanya keyakinan ini saja cukup untuk mengeluarkan seorang muslim daripada keislamannya. Mungkin kita tidak cocok dengan ajaran yang dibawa oleh, atau sebagian ajaran, atau mungkin sekelumit ajaran yang dibawa oleh seorang utusan Allah. Dan ketidakcocokan itu mungkin bersumber daripada hawa nafsu kita. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa utusan Allah tersebut adalah dusta. Jangan, naudzubillahi min dzalik. Siapapun yang punya keyakinan tersebut, meskipun keyakinan tersebut belum sempat diucapkan melalui lisannya, dia sudah keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya namanya insaf dalam segala sesuatu itu penting. Insaf itu katakan yang benar adalah benar, bukan hanya katakan melalui lisan. Utamanya adalah yakini yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Walaupun toh ternyata kebenaran tersebut ada dalam diri orang lain, kesalahan tersebut ada dalam diri kita. Urusan insaf, katakan yang benar adalah benar, yakini yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Oleh karenanya orang berhujjah itu tidak baik. Orang berhujjah itu orang mendatangkan hujjah,
orang yang suka membela dirinya dan tidak pernah mau yang namanya disalahkan. Walaupun tujuan orang yang seakan-akan menyalahkan kita itu mungkin baik, menasihati dan seterusnya. Awas, hati-hati. Kembali, barang siapa yang mendustakan seorang utusan Allah, siapapun itu utusannya, tidak harus Rasulullah SAW, maka dia telah keluar daripada Islam. Awas, daripada Islam. Au naqasahu, atau naqasahu. Naqasahu itu merendahkan, dalam hal ini merendahkan. Dari kata naqas, naqas itu kurang. Naqas itu kurang. Tapi at-tanqis atau intiqas itu babnya adalah bab merendahkan. Dan ini harus hati-hati. Seperti sebagian Yahudi yang merendahkan nabi-nabi utusan Allah. Mereka merendahkan Nabiullah Daud dengan sebutan hasud dan seterusnya, waliyadzubillah. Ini kerjaannya Yahudi saat itu. Tidak ada pangkat paling tinggi, maqam paling mulia, derajat yang paling luhur selain derajatnya para nabi, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka disimpulkan dari situ bahwa nabi dan rasul itu pasti mulia. Bahkan derajat kenabian itu dibandingkan dengan kewalian yang katanya paling tinggi, wali kutub dan seterusnya, tetap masih menang derajat kenabian. Ini mulia sekali seorang nabi itu. Maka sesuatu yang mulia atau seseorang yang mulia, jika kita kurangi kadar kemuliaannya, maka namanya merendahkan. Jangan kita sudah masuk dalam bab merendahkan, maka hati-hati. Siapapun yang merendahkan seorang nabi atau rasul, tidak hanya Rasulullah dalam bab ini, maka dia telah keluar dari Islam. Wala'iyadzubillah. Termasuk kalangan Yahudi itu, sebagian di antara mereka, kalaupun tidak semuanya, itu kalau ditanya tentang Nabiullah Isa, merendahkannya bukan main. Merendahkannya bukan main. Sampai ada statement yang dinukil daripada mereka. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan namanya Nabiullah Isa itu ada di mana? Ada di neraka. Ada di neraka dan akan dibakar dengan kotoran tinja begitu. Wal'iyadzubillah. Ini merendahkan. Ini akan keluar daripada Islam kalau seandainya yang meyakini itu adalah seorang muslim. Ini hanya contoh saja, contoh merendahkan itu seperti apa gitu. Contoh merendahkan seperti apa. Baik. Au saghara ismahu biqasdi tahqirihi. Atau saghara ismahu. Saghara itu kalau kita artikan secara harfiah, letter luck begitu, maka artinya adalah mengecilkan. Tapi maksudnya ini tasghir dalam ilmu nahwu yang sangat masyhur jelas. Jadi sebuah kalimat itu ada mukabbarah, ada musaghgarah. Ada namanya tasghir. Tasghir itu diperkecil. Akhi itu adalah saudaraku, ukhayya saudaraku yang kecil. Ada banyak maksud daripada tasghir itu. Ada banyak maksud daripada tasghir itu. Ada kadang maksudnya adalah tanda kedekatan. Ada kadang maksudnya adalah memang merendahkan. Ada maksudnya adalah memang menyatakan itu sedikit dan seterusnya. Itu tasghir. Dan ada wazan-wazannya, ada timbangan-timbangan khusus. Kalau dalam ilmu nahwu nanti kalian akan belajar, anak-anak semuanya, ada nanti sighahnya,
fu'ailun, fu'ailun dan fu'ailun, 3. Ini yang masyhur. Kitab. Nah, kalau kitab yang besar seperti ini namanya kitabun. Tapi kalau kecil namanya kutayyibun. Ala wazn fu'ailun. Nah, lihat. Kutayyibun. Makanya kalau ustadz ngomong, kalian harus pakai kutaib, harus bawa kemana-mana ya. Kutaib harus sedia di kantong untuk catatan-catatan faidah. Maksudnya apa? Kitab kecil. Kitab kecil. Gitu ya. Ada orang itu membuat nama seorang nabi mengikuti sighah tasghir tadi, mengecilkan tadi, dengan tujuan merendahkan. Makanya kembali kepada tadi, merendahkan tadi. Contoh wal'iyadzu billah. Ini contoh. Mereka mengatakan Muhammadun, bukan Muhammadun, contoh. Itu merendahkan. Kalau ngomong begitu tujuannya adalah untuk merendahkan, maka keluar daripada Islam. Wal'iyadzubillah. Aw man jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang meyakini akan datang seorang nabi atau kemungkinan diangkat atau diutusnya seorang nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Keyakinan semacam ini akan mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Jadi ada orang dalam keyakinannya begini, sah-sah saja kalau Allah mau mengutus nabi setelah Nabi Muhammad, contohnya. Maka keyakinan seperti ini akan mengeluarkan dia keluar daripada Islam, sudah keluar dari Islam. Ingat bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak bisa ditawar. Tidak ada nabi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Artinya sebelumnya belum menjadi nabi, kemudian diutus menjadi nabi setelah Rasulullah SAW, nggak mungkin. Tapi kalau ada nabi yang sebelumnya sudah menjadi nabi, kemudian melanjutkan kenabiannya setelah Rasulullah SAW, maka ini tidak ada masalah. Contoh Nabiullah Isa nanti pada akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi. Nabiullah Isa ini berarti nabi dong setelah Rasulullah? Bukan. Nabiullah Isa itu memulai kenabiannya sebelum Rasulullah, diturunkan ke muka bumi untuk membawa kedamaian dan seterusnya. Nabiullah Isa akan ikut syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan. Jadi akan ikut syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud di sini tidak akan ada nabi membawa syariat yang baru, tidak akan ada nabi yang sebelumnya saat Rasulullah diutus dia bukan nabi, kemudian diutus menjadi nabi. Ini tidak akan ada yang seperti ini. Tidak akan ada yang seperti ini. Kemudian tidak akan ada nabi membawa syariat baru. Yang mungkin dan pasti ada itu nanti Nabiullah Isa itu akan diutus memang di akhir zaman nanti. Tapi ingat kapan kenabian Nabiullah Isa? Sebelum Rasulullah diutus, Nabiullah Isa sudah menjadi nabi. Jadi ketika diturunkan sebagai seorang nabi, bukan
kenabiannya ini didapatkan setelah Rasulullah, setelah kenabian Rasulullah, bukan, tapi didapatkan sebelum kenabiannya Rasulullah. Ini satu. Yang kedua, Nabiullah Isa tidak akan membawa syariat yang baru, tapi yang akan dijalankan adalah syariatnya Rasulullah SAW. Maka dalam pembahasan fikih ada Nabiullah Isa nanti ketika diutus, diturunkan ke muka bumi di akhir zaman, itu akan ikut madhab siapa? Dalam fikihnya, madhab Imam Syafi'i kah? Madhab Imam Malik kah? Madhab Imam Abu Hanifah atau madhab siapa? Maka jawaban yang kuat, Nabiullah Isa pada akhir zaman nanti akan berijtihad, tetap wajib bagi beliau ketika diutus oleh Allah ke muka bumi, wajib mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada syariat baru, nggak ada, tidak ada. Atau nabi baru yang sebelumnya belum menjadi nabi, nggak ada. Tidak ada nabi baru setelah Rasulullah, tidak ada juga syariat baru setelah Rasulullah SAW. Titik, sudah nggak ada. Maka siapapun yang meyakini kebalikan daripada fakta yang sudah menjadi konsensus disepakati oleh para ulama ini, dan juga ma'lum minad din bid darurah, diketahui bahwasanya itu bagian dari agama yang sangat jelas dan gamblang, siapapun yang mengingkari ini dia keluar daripada Islam. Wal'iyadzu billah. Walaupun mungkin Ustadz ada satu kelompok, mungkin orang-orang awamnya tidak tahu, tidak mengerti, meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW. Itu bagaimana? Wajib kita hukumi dia keluar dari Islam. Sudah. Kewajiban kita adalah menghukumi secara zahir. Karena status Rasulullah sebagai seorang nabi penutup para nabi itu sudah sangat jelas, nggak bisa ditawar. Dan orang awam pun tahu. Orang yang bergaul dengan kalangan muslim maka akan tahu tentang fakta ini. Fakta Rasulullah adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya, nggak ada. Beliau penutup para nabi. Ini fakta. Maka kalau ada orang awam, dia ikut-ikutan, dia nggak paham, dia belum pernah mendengar mungkin selama ini, dia mungkin belum pernah tahu karena malasnya dia setelah baligh sampai usianya saat itu dia malasnya luar biasa, nggak belajar agama dan seterusnya. Tiba-tiba ada seruan ajakan untuk meyakini ada seorang nabi setelah Rasulullah SAW. Ini hukumnya bagaimana? Secara zahir kita tetap wajib menghukumi dia keluar dari Islam. Karena aneh dan jarang sekali kalau ada orang tidak tahu, orang muslim tidak tahu status Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, utusan terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Secara zahir kita tetap akan menghukumi dia keluar dari Islam. Tidak ada tawar-menawar. Dan kita akan jalankan konsekuensinya, hukumannya. Adapun antara dia dengan Allah, kalau dia benar-benar tidak tahu karena keterlaluannya dia, walaupun sebetulnya kebodohannya tidak bisa dimaafkan, tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir, maka urusan dia dengan Allah adalah urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menghukumi segala sesuatu dengan zahir. Lana dzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Makanya pembahasannya harus jelas. Ini konflik ini pernah ada di Indonesia, mungkin sampai saat ini masih ada, cuma sekarang sudah mulai mereda. Ada orang ngaku menjadi nabi, ngaku-ngaku, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Banyak versi tentang dia ini, tentang Mirza Ghulam Ahmad ini. Ada yang mengatakan bahwa dia ngaku sebagai Nabiullah Isa atau Imam Mahdi. Ada yang mengatakan sampai ngaku sebagai nabi, dan itu jelas dalam kitabnya itu, tadhkirahnya itu dikatakan memang dia ngaku sebagai nabi. Wal'iyadzubillah. Kalau ada orang awam kau ikut-ikutan meyakini oh iya dia nabi, keluar dari Islam. Karena sudah tidak bisa ditolerir ada seorang muslim yang hidup di kalangan kaum muslimin, yang tidak jauh daripada para ulama,
kemudian orang yang sudah lama memeluk Islam tidak tahu fakta bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Siapapun yang mengatakan adalah Nabi setelah Rasulullah maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini tidak ditolerir, kebodohan orang seperti ini tidak ditolerir sama sekali. Nggak ditolerir sama sekali. Tidak dimaafkan. Tetap secara zahir kita akan hukumi dia keluar daripada Islam. Wajib kita ajak untuk bertobat. Adapun untuk batinnya, karena dia tidak tahu dan seterusnya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ikut campur urusan batin. Lana zahir wallahu yatawalla sarair. Jadi kalau membahas yang zahir ya ambil hukum fikih, selesai. Ambil hukum fikih. Kita tidak bisa melihat imannya seseorang secara langsung, mana iman itu, tidak. Kita hanya bisa mengetahui imannya seseorang daripada ciri-ciri. Sebagaimana kita tidak bisa mengetahui dalam hati seseorang ada kecintaan atau kebencian, ada hasud atau memang rindu, kita nggak tahu. Tapi zahir itu menunjukkan batin. Ingat, zahir menunjukkan batin. Maka dikatakan az-zahir unwanul batin. Yang namanya zahir itu adalah alamat, tanda menunjukkan batin yang ada di dalam urusan hati. Maka hati-hati urusan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ketahuilah bahwa beliau adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelah beliau. Banyak ayat-ayat, banyak dalil-dalilnya. Di antara ayat Quran adalah wa khataman nabiyyin ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian dalam sebuah hadis sahih, fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Kata beliau, khatamun, penutup para nabi, penyempurna para nabi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyerupakan bagaimana kaitan dakwahnya beliau Rasulullah SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi utusan Allah sebelumnya. Maka kaitannya hubungan dakwah Rasulullah dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diutus itu seperti seorang yang membangun bangunan. Ada seseorang yang membangun bangunan, ada sebuah bangunan, kemudian dibangun oleh beberapa orang. Dibangun oleh beberapa orang. Kemudian bangunan tersebut sudah terlihat sempurna sekali, kecuali hanya ada celah sedikit untuk satu labinah. Labinah itu kalau bahasa kitanya batu bata mentah, cuman agak besar begitu. Itu labinah. Hanya ada satu tempat. Kemudian manusia berkeliling mengelilingi bangunan ini dan mengatakan, sungguh indah sekali bangunan ini. Sungguh indah sekali bangunan ini. Seandainya, katanya, seandainya labinah yang terakhir ini diletakkan di tempatnya, sehingga tidak ada lagi celah, sungguh sangat luar biasa. Maka kata Rasulullah, ana labinah, akulah penutup, akulah penyempurna itu. Wa ana, dipertegas, khatamun nabiin, akulah penutup para nabi. Ingat, dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, dakwahnya diperumpamakan seperti bangunan yang dibangun oleh beliau-beliau ini, para nabi-nabi ini. Bangunan ini sudah sempurna, cuman ada satu celah begitu, satu celah. Di situ tempat celah ini adalah tempat untuk labinah, bahasanya batu bata mentah yang agak besar. Kalau ini batu bata ini diletakkan di tempatnya, maka sempurna bangunan tersebut. Rasulullah mengatakan, ana labinah, aku loh labinah itu, yang batu bata yang kita sebutkan mentah dan agak besar tadi ukurannya. Aku labinah, artinya bagaimana? Kalau Rasulullah sudah ada, sempurna. Maka ini dalam konteks menyebutkan bahwa Rasulullah itu menyempurnakan dakwah nabi-nabi setelahnya, selesai. Kemudian dipertegas dengan khatamun nabiin, penutup para nabi. Dalam riwayat yang lain banyak, la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di. Yang jelas, yang menjadi hujjah yang kuat sebetulnya selain daripada ayat-ayat atau hadis-hadis yang tadi adalah ijma, konsensus, kesepakatan para ulama bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi. Tidak akan pernah ada nabi setelah Rasulullah SAW. Sehingga siapapun, perhatikan, siapapun yang memiliki keyakinan boleh ada nabi, walaupun dia tidak menunjuk ini nabinya, tapi dia hanya memiliki keyakinan boleh ada nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia akan keluar daripada Islam.
Tentu bukan dalam pembahasan al-imkan al-aqli, bukan. Nanti dalam ilmu akidah kalian akan belajar tentang hukum-hukum akal. Bukan dalam pembahasan mungkin enggak sesungguhnya Allah mengutus Nabi setelah Rasulullah. Dari sisi mungkin, maksudnya Allah mampu, tapi Allah tidak menghendaki itu, selesai. Kita tidak bicara kemungkinan itu, kita bicara fakta. Apakah faktanya? Allah akan mengutus Nabi setelah Rasulullah, atau boleh mengutus Nabi, atau sah bagi Allah mengutus Nabi? Tidak. Dia bicara tentang fakta, tentang waqi'. Faktanya tidak akan ada Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai. Jangan berbicara tentang mungkin ini imkaniyat akli, itu enggak ada hubungannya di sini, bukan pembahasannya. Maka tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kita akan masuk insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang contoh-contoh kemurtadan dengan anggota badan. Contoh-contoh kemurtadan dengan anggota badan. Nanti insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan yang lalu. Berarti kita sudah selesai dalam kitab ini membahas tentang sebab-sebab kemurtadan yang sumbernya adalah keyakinan. Ini sudah selesai. Maka perlu diambil pelajaran bahwa harus berhati-hati dalam hal keyakinan. Dan obatnya agar kita tidak terjerumus dalam keyakinan yang salah adalah belajar akidah yang benar. Belajar akidah yang benar. Enggak sulit kok. Enggak sulit ya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.